Selamat datang di channel saya kembali. Di video kali ini kita akan belajar Java, yaitu string. Kita akan melihat string sebagai salah satu tipe data yang spesial. Oke, jadi string kita bisa lihat di sini dia adalah kelas yang built-in yang sudah dimiliki oleh java.lang package. Dan itu merepresentasikan kalimat atau kata. Oke. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, string itu sifatnya adalah immutable atau tidak bisa diubah. Ya. Sehingga kalau kita sudah membuat, maka akan dibuatkan objek baru, ya. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan trim. Trim itu memotong string ya dari depan dan belakang. Jadi kalau ada spasi maka dia akan dihilangkan. Oke. Maka kita akan lihat di sini spasi yang ada di depan itu akan terpotong ya, kemudian ditampilkan jadinya seperti ini, langsung Java is great gitu ya. Kemudian ketika di trim, maka tulisannya tetap seperti ini ya. Nah, tetap ada spasinya. Anda bisa perhatikan di sini tetap ada spasinya. Jadi pertama diprintkan ada spasinya, kemudian di trim atau dipotong, kemudian badly cut text ini ditampilkan tetap menghasilkan spasi. Oke. Jadi meskipun kita trim, maka Java tidak akan mengubah konten aslinya. Ya. Nah, maka gimana caranya untuk mengubah konten aslinya? Maka perbedaannya ada di baris ini. Kalau tadi hanya di trim saja, di sini setelah di trim dimasukkan ke dalam variabel, ya, atau variabel itu sendiri mengganti dirinya sendiri. Oke, mari kita coba langsung saja. Kita punya string seperti ini. Saya buat kelas baru, kita beri nama string operation. Oke, kemudian seperti biasa kita butuh public static void main string argumen. Oke, kemudian kita buat sebuah string namanya trim gitu ya. Ini adalah saya beri spasi 2 ya. Java is great. Seperti ini. Oke, jadi ada 2 spasi di depan. Oke. Kemudian saya coba tampilkan saja trimnya. Oke. Lalu kita trim, oke, supaya tidak ini saya beri nama teks gitu ya. Teks. Kemudian teksnya saya trim. Oke. Kemudian saya tampilkan kembali teksnya. Saya jalankan. Oke, terlihat di sini ada spasi. Kemudian ketika di trim tidak terjadi apa-apa, gitu ya. Nah, kemudian kalau ditampilkan tetap ada spasinya. Oke, maka tadi triknya adalah kita masukkan ke dalam variabel itu sendiri, ya. Jadi kita ganti. Jadi setelah kita trim, hasil trimnya tadi kita masukkan ke dalam variabel teks itu sendiri. Coba. Ya, dan hasilnya betul. Yang pertama ada spasi, yang kedua tidak ada spasinya. Ya, nah itulah yang disebut dengan Java itu immutable. Oke, lalu kita juga akan mempelajari tentang splitting string. Oke, jadi contoh kita punya string, kemudian
ada pemisahnya gitu ya. Contoh di sini pemisahnya adalah titik 2 untuk memisahkan antara satu data dengan data yang lain. Contoh di sini ada nama, kemudian di sini ada alamat, kemudian di sini ada nomor telepon ya. Maka dengan split akan dijadikan menjadi array. Nanti di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya akan saya bahas lebih lanjut tentang array. Tapi sekarang kita praktekkan saja terlebih dahulu. Oke. Kita akan buka di sini. Kita akan mencoba split. Oke. Saya punya string misalkan person gitu. Kemudian misalkan saya punya data namanya Pak Joni, lalu alamatnya misalkan Jogja, kemudian nomor teleponnya 001108112233 ya, seumpama seperti ini. Oke. Jadi kita punya string Joni, kemudian Yogyakarta seperti ini. Ini anggaplah ini nama, kemudian ini alamat dan nomor telepon. Oke. Maka kita bisa split ya, kita lakukan splitting. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah string ya. Jadi kita potong, kemudian kita ambil datanya. Oke, jadi kita akan buat sebuah variabel penampungnya dulu ya, tipenya string juga. Kemudian saya beri nama data, saya beri penanda bahwasanya itu array. Nah, sekarang saya tuliskan di sini hasil dari splitting person. Nah, caranya seperti ini. Oke, person.split. Kemudian di situ ada regex ya, atau teksnya. Kita akan pisahkan berdasarkan apa? Oh, pemisahnya adalah titik 2 ya. Jadi karena data ini dipisahkan dengan titik 2. Oke. Ya, saya punya sekumpulan data yang isinya adalah 3 di sini. Oke. Kemudian saya tampilkan dengan sistem out.println, misalkan data yang ke-0. Data yang ke-0 itu untuk nama, data alamat itu data yang ke-1, kemudian nomor telepon itu data ke-2 ya. Jadi ini sama seperti urutan pada umumnya ya, di computer science kita menghitungnya mulai dari 0. Jadi ini data ke-0, data ke-1 dan data ke-2. Oke, coba kita jalankan. Ya, hasilnya seperti ini. Java is great yang tadi, kemudian ini ada nama, kemudian ini alamat dan juga nomor telepon. Oke, itu gunanya split, yaitu memecah string menjadi beberapa bagian sesuai dengan delimiternya atau pemisahnya. Oke, baik. Berikutnya ada beberapa catatan yang saya rangkum menjadi satu tabel. Yang pertama adalah metode length yang dimiliki oleh string untuk menghitung berapa banyak huruf di dalam kalimat atau frasa tertentu. Kemudian ada substring untuk memotong ya. Jadi kalau trim tadi memotong spasi depan dan belakang, kemudian di sini ada substring untuk memotong mulai dari karakter keberapa sampai karakter keberapa. Oke, lalu mengubah case sensitifnya jadi besar menjadi kecil ya. Kemudian mencari sebuah huruf itu ada di urutan keberapa dalam kalimat. Oke, kita bahas dulu yang lain. Gampang. Kalau kita punya string anonim seperti ini, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti ada 6 karakter yang ada di tulisan anonim. Oke.
Kita coba saja langsung di netbin. Oke, kita punya string nama buat name. Oke, lalu saya tampilkan saja name.line. Oke, saya jalankan. Ya, betul, hasilnya adalah 6. Kita tulis di sini, hasilnya adalah 6. Baik, berikutnya yang kedua adalah substring, ya, memotong string. Contoh di sini menggunakan angka 3, ya. Kalau angka 3 berarti kita akan potong mulai dari karakter ketiga sampai selesai. Jadi kalau kita punya coffee, maka saya akan ambil mulai dari 0, 1, 2, 3, ya. Saya ambil dari F yang ini, kemudian ambil sampai selesai, ya, itu substring. Oke, kemudian untuk berikutnya substring ini ada 2 jenis. Yang pertama hanya sebutkan 3 saja, yang kedua ada 3,7, ya. Apa artinya 3,7? Kalau 3,7 saya ambil dari karakter ketiga sampai karakter ke-6, ya, 7-nya tidak ikut. Oke, jadi ingat kalau substring ini berarti mulai dari 3 sampai 6, 7-nya tidak ikut, ya. Jadi contoh kita ambil mulai dari 0, 1, 2, 3, berarti ambil P, kemudian sampai 6, 7-nya tidak ikut, berarti PORT, jadilah port. Oke, baik, mari kita cek. Kita buat string sama dengan misalkan kopi hitam. Kita ganti saja kopi hitam. Oke, kita buat sendiri. Kemudian kita akan ambil system.out.println r.substring. Pakai yang pertama, saya mau ambil hitamnya saja, berarti saya harus ambil yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti saya ambil dari yang karakter kelima, substring 5. Baik, kita coba jalankan. Ya, betul, hasilnya adalah hitam. Jadi kita ambil dari karakter yang kelima sampai selesai. Nah, kalau kita penasaran, kita coba sort kembali atau sistem out.println lagi str-nya. Apakah tetap kopi hitam atau hitam saja? Kita cek bersama-sama. Iya. Jadi substring sekali lagi tidak mengubah aslinya. Jadi ketika kita substring, memang hasil dari substringnya adalah hitam, akan tetapi str-nya tidak berubah. Variabel str ini isinya tidak berubah. Oke, lanjut. Berikutnya adalah substring yang ada 2 parameter, yaitu 2 argumen. Ya, misalkan str substring saya ambil hit saja, maka saya akan ambil 5, 6, 7. Berarti kita tuliskan 5,8. Ya, 7-nya tidak ikut. Oke, jadi kalau kita tulis 5,8 artinya kita ambil 5, 6, 7. Oke, mari kita coba. Ya, hitam, kopi hitam, kemudian hit. Oke, itu untuk substring. Kemudian berikutnya adalah case, yaitu mengubah huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi kalau kita pakai to lowercase berarti dijadikan huruf kecil semua, to uppercase menjadi huruf besar semua. Oke, kita ambil contoh yang tadi juga boleh. Nah, misalkan kopi hitam, saya tuliskan di sini K besar, besar. Oke. Kemudian saya akan langsung system out.println kan
str.to lowercase, kemudian ini adalah to uppercase. Oke, baik, saya punya ini, dan jangan lupa kita cek di akhir apakah stringnya berubah. Oke, jadi ini yang tadi substring, kemudian sekarang saya ubah stringnya yang copy hitam menjadi lowercase, kemudian to uppercase. Saya jalankan. Ya, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat bersama-sama. Untuk lowercase ini hasilnya jadi huruf kecil semua, sedangkan to uppercase hasilnya ini jadi huruf besar semua. Sedangkan yang terakhir adalah system out print line str, yaitu karakter itu sendiri aslinya, jadi tidak berubah. Ya, jadi immutable artinya tidak berubah sama sekali. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu index of, mencari dia berada di karakter yang keberapa. Nah, kita akan coba di NetBeans saya punya sebuah kata string word 1, kata 1, misalkan tadi integer, tipe integer, dan integer berbeda. Oke, tipe integer dan integer berbeda. Di sini i-nya besar, ya. Kemudian ini int berbeda. Integer dan int berbeda. Oke. Saya buat ini teksnya gitu ya. Ini teksnya. Ini kemudian saya pakai yang mau saya cari apa? Misalkan saya mau cari misalkan keyword 1, saya mau cari tulisan integer int besar. Oke, int besar, kemudian keyword kedua adalah int kecil. Oke, seperti ini. Nah, saya akan menemukan ya yang int ini ada di mana, karakter ini ada di mana. Harusnya di sini, kemudian ini harusnya ada di situ. Oke, baik, jadi i besar dan i kecil akan berbeda. Saya akan tampilkan misal ya, kita punya teksnya itu, kemudian saya .index of. Oke, saya mau cari berdasarkan keyword 1, lalu saya ambil dari keyword 2. Jadi dari teks ini tulisan int i besar itu ada di urutan keberapa, int i kecil itu urutan ke berapa. Oke, kita jalankan. Hasilnya 5 dan 17. Kalau kita hitung di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ketemu di karakter ke-5 ya untuk int. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul. I yang ada di sini adalah urutan ke-17. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke fungsi berikutnya, yaitu char add. Ya, kalau char add adalah melihat karakter keberapa itu huruf apa. Ya, contoh kita punya anonim, kita mau cari huruf ke-0-nya apa. Contoh di sini huruf ke-0-nya adalah A, sedangkan huruf ketiganya adalah N. Kita bisa hitung 0, 1, 2, 3. Ya, oke, mari kita coba saja. Hanya tadi adalah anonim, name. Oke,
name, kemudian kita akan char add. Untuk yang pertama adalah 0, kemudian berikutnya adalah char add yang ke misal ya. Oke, ya, system out.println char add yang ke 0, dan ini juga sama, kita akan char add tapi urutan ketiga. Oke, baik A dan N. Name-nya tadi adalah name. Oke, ketika diambil karakter ke 0 hasilnya adalah A, karakter ketiga betul adalah N yang ini. Oke, itu adalah char add. Oke, kemudian ada replace. Replace berarti mengganti kalimat ya, atau huruf tertentu menjadi apa. Contoh di sini RE kecil diubah menjadi RE besar. Oke, kemudian ada replace first. Kalau replace first berarti menemukan satu tulisan RE, setelah itu kalau nemu tulisan RE yang lain ya tidak akan digantikan. Oke, sebagai contoh di sini ada replace ya dan seterusnya, maka replace yang ini itu akan mengganti semuanya ya, yang ada RE-nya ini akan diganti semua menjadi RE besar, sedangkan yang bawah hanya sekali saja, ketemu sekali kemudian baru diganti. Oke, kita akan coba saja. Kita buat sebuah string bernama replace. Oke, kemudian kita tuliskan replace and replace first are different. Oke, di sini banyak RE ya, banyak tulisan RE. Oke, yang pertama kita akan lakukan replace. Kita akan lakukan replace. Oke, kita akan replace system out.println. Tulisannya adalah kita tulisan replace, string replace akan kita ganti. Kita akan ganti re kecil dengan re besar. Oke, jadi tulisan re kecil akan kita ubah menjadi re besar. Oke, itu replace. Kemudian yang kedua adalah replace first. Oke, replace first. Dan sekali lagi mari kita buktikan bahwasanya stringnya tetap immutable. Oke, baik, cek bersama-sama. Iya, itulah hasilnya. Oke, yang pertama adalah kita nge-replace RE ya, apapun ketemu RE kita akan jadikan besar. Nah, ini jadi besar, ini jadi besar, ini jadi besar, ini jadi besar, ini juga jadi besar. Oke, semuanya RE kecil berubah menjadi RE besar. Oke, itu replace. Sedangkan replace first ya akan mengganti RE yang pertama saja, sedangkan RE yang kedua dan RE yang ketiga dan 4 tidak diganti. Dan sekali lagi kita buktikan di sini tulisan replace tidak berubah sama sekali. Ya, jadi ini akan ditampilkan saja kira-kira bentuknya seperti apa ini. Sedangkan yang bawah ini ya diubah semua. Diubah yang pertama dan yang terakhir ya, yang di sini adalah ini sebenarnya tidak berubah. String aslinya tidak berubah. Ya, jadi ini hanya menampilkan saja
seumpama dirubah itu hasilnya seperti ini. Oke. Nah, akan tapi kalau dilihat isi aslinya tidak berubah. Ya. Baik, lanjut dengan compare to. Ya, compare to ini akan membandingkan antara satu string dengan string yang lain. Ya. Misal kita punya surprise, kita bandingkan dengan surprise, ya hasilnya adalah 0 karena sama. Ya. Sedangkan kalau berbeda pasti tidak 0. Dan compare to ini membandingkan secara leksikografikal. Mari kita coba. Umpama kita punya sebuah string, ya, anggaplah itu S1. Oke. S1 string S1 sama dengan surprise. Oke, tulisannya adalah surprise. Kemudian saya buat string 2 atau S2 juga surprise. Oke, kemudian saya punya S3, saya isi dengan party. Ya, saya isi dengan party. Oke. Nah, saya akan bandingkan antara S1 dan S2. Oke. Printline, ya. S1 dibandingkan dengan S2. Oke. Kemudian saya bandingkan juga S1 dengan S3. Dan yang terakhir saya bandingkan S3 dengan S1. Oke, hasilnya akan seperti ini. Oke, 0, 3, dan minus 3. Ya. Nah, antara S1 dan S2 sama-sama surprise, sehingga tidak ada perbedaan antara string 1 dan string 2. Oke, kemudian kalau S1 dibandingkan dengan S3, maka kita lihat perbedaannya. S1 seperti ini, karakter pertamanya adalah S, sedangkan yang ini karakter keduanya adalah P. Jadi ini S, kemudian yang ini adalah P. Sehingga perbedaan ini kita bandingkan, S dan P itu perbedaannya adalah 3 karakter. Sehingga muncul seperti ini 3. Oke. Nah, itu compare to. Ya. Sekarang kita akan mencoba yang lain, gitu ya, dengan comparing string, ya, yaitu membandingkan string yang lain. Kalau tadi compare to ketika stringnya sama, maka hasil compare to-nya adalah 0. Sekarang ada compare-nya dengan sama dengan. Oke, jadi kita punya contoh. Ada sebuah variabel string G1, ya, tulisannya adalah hello. Kemudian ada G2, ya, tulisannya adalah new string hello. Oke. Dan berikutnya akan ngeprintkan G1.2 G1. Oke, jadi hasilnya adalah G1 tulisannya hello, G2 tulisannya juga hello. Oke, baik. Nah, untuk membandingkan apakah isinya sama atau tidak, maka kita gunakan equals. Sebagai contoh, apakah G1 itu isinya adalah hello? Betul, hasilnya adalah hello. True. Oke, jadi ini saya buat mappingnya. Ini adalah ini adalah itu. Kemudian ketika dibandingkan, ya, apakah G1 sama dengan hello? Iya. Lalu apakah G1 sama dengan G2? Sama. Maka hasilnya adalah true juga.
Kemudian equals ini akan membandingkan juga besar kecilnya huruf. Contoh, apakah G1 itu hanya besar, E-nya besar, L-nya besar, L-nya besar, U-nya besar? Oh, tidak. Ya, G1 itu H, E, L, L, O-nya semuanya ada kombinasi, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, sedangkan di sini dibandingkan apakah dia besar semua? Jawabannya adalah false. Oke, kemudian kalau misalkan kita mau mengabaikan huruf besar dan huruf kecilnya, gunakan equals ignore case. Maka hasilnya adalah true. Oke, ini kita menggunakan equals. Nah, apakah bisa dengan menggunakan sama dengan? Kita lihat, apakah G1 sama dengan hello? Iya, betul. Hasilnya true. Akan tetapi di sini ada sedikit anomali ketika G1 dan G2 dibandingkan dengan menggunakan sama dengan. Hasilnya adalah false atau berbeda. Ya, padahal isinya sama. G1 dan G2 isinya adalah hello. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan sama dengan, ya, bisa jadi hasilnya adalah Oke, mari kita lihat apa alasannya. Nah, alasannya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mau membandingkan string, ya, seumpama kita punya 4 baris seperti ini, ya, di dalam Java pengaturannya adalah kita punya memori, dan kalau string kita akan simpan di dalam heap. Oke. Kemudian di dalamnya ada string pool khusus untuk yang literal. Jadi khusus untuk yang literal itu akan disimpan di dalam string pool. Contoh literal itu yang seperti ini. Ini literal. Langsung diisikan nilai, langsung diisikan nilai, langsung diisikan nilai. Sedangkan S4 ini bukan literal. Oke. Baik. Nah, ketika ada circle seperti ini, kita jalankan satu persatu. Kita akan menjalankan S1 dulu. Oke, kita akan buat sebuah variabel S1. Nah, S1 nilainya mom, ya, maka dilihat apakah di string pool sudah ada. Kalau sudah ada, maka tinggal dirujuk. Kalau belum, maka kita buatkan sebuah alokasi memori baru yang isinya adalah mom. Oke, sehingga tinggal dilinkingkan, tinggal dihubungkan. Oke, S1 itu merujuk ke sini. Oke, lanjut. Ada S2 yang isinya adalah date. Ya, kita lihat di sini tidak ada date di sini. Maka Java akan membuat alokasi memori baru isinya date gitu ya, dan S2 akan dilinkkan seperti itu. Oke, baik. Sedangkan bagaimana kalau misalkan kita punya S3? Ya, S3 isinya mom juga. Ya, maka variabel ini akan melihat di literal. Ya, sama-sama literal. Ada nggak? Oh, ada. Karena ada, maka dia akan merujuk ke alamat memori yang sama. Oke. Nah, karena merujuk ke alamat memori yang sama, maka dia tidak perlu membuat yang ada di bawah sini. Oke, biarkan kosong. Jadi cukup seperti ini. Inilah kondisinya ketika kita memiliki S1, S2, dan S3 dengan literal seperti ini. Ya. Nah, lalu bagaimana jika kita punya yang non literal seperti ini? S4 sama dengan new string mom. Oke. Nah, akan dibuatkan variabel baru, ya, dan akan dialokasikan ke alamat memori yang baru pula, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Meskipun di sini isinya mom, tapi di sini berupa non literal. Maka akan dibuat dulu di sini, kemudian baru dirujuk oleh S4. Oke. Sehingga jika kita mau bandingkan antara S1 dan S2, maka kita akan cek di sini apakah S1 dan S2 merujuk ke alamat yang sama. Ya, S1 ke sini, S2 ke situ. Ya, jadi mereka berdua berada di alamat yang berbeda, hasilnya adalah false.
Oke, jelas. Kemudian S1 dan S3, ya S1 ke sini, S3 juga ke sini. Sehingga S1 dan S3 sama. Ya, dan kebetulan memang tulisannya sama. Tapi akan berbeda ketika S4 dibandingkan dengan S1. S1 alamatnya ke sini, sedangkan S4 alamatnya ke sana. Sehingga hasilnya adalah false. Maka akan lebih baik kalau kita memang ingin membandingkan isi dari string tersebut, maka gunakan method atau fungsi equals. Ya, di contoh S1 apakah sama dengan S2? Kita lihat S1 mom, S2 dad. Maka isinya memang berbeda. Tidak perlu melihat apakah mereka ada di main memory yang sama, tapi isinya. Oke, jawabannya betul false. Kemudian S1 apakah isinya sama dengan S3? Iya, isinya sama. Maka hasilnya adalah true. Begitu juga dengan S1 dan S4. S1 dan S4 isinya sama. Sama-sama mom. Sehingga hasilnya oke. Jadi itu kesimpulannya, jika ingin membandingkan nilai atau isi dari string, jangan gunakan sama dengan, karena sama dengan ini digunakan untuk operator atau membandingkan tipe data primitif. Sekian dulu tutorial konsep Java sederhana dari string. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan juga subscribe ataupun bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video yang akan datang.